Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Pandemi COVID-19 sudah genap 2 tahun melanda Indonesia. Beragam cara dicoba pemerintah untuk keluar dari wabah corona yang juga menjangkit dunia. Namun, sudahkah Indonesia siap menuju endemi COVID-19? Kita akan ulas dalam fact check kali ini. Yang pertama, keinginan Indonesia keluar dari pandemi corona bukan sekedar wacana. Pemerintah menyebut tengah mempersiapkan diri menyusun roadmap transisi dari pandemi menuju ke endemi. Kita simak pernyataan selengkapnya dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kami juga mendapatkan arahan dari Bapak Presiden tadi atas masukan Bapak Menko mengenai strategi dari pandemi menjadi endemi. Kita sudah siapkan protokolnya. Memang arahan Bapak Presiden agar diterapkan dengan hati-hati dan agar pertimbangan saintifiknya, pertimbangan kesehatannya digunakan secara berimbang dengan pertimbangan sosial, budaya maupun ekonomi. Tapi kami memahami bahwa tidak bisa hanya pertimbangan kesehatan atau saintifik saja yang digunakan, dan itu juga yang terjadi di negara-negara lain. Cuma arahan beliau adalah coba dibuat yang seimbang. Sejumlah negara Eropa memang mulai berdamai dengan corona, dari mulai Inggris, Perancis, Italia, Belanda, hingga Swedia. Tak kurang dari 9 negara kini tidak lagi mewajibkan masker bagi warganya karena mengklaim sudah beralih dari pandemi menjadi endemi. Tapi tahukah Anda perbedaan kedua istilah ini? Nah, kami gambarkan di sini. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang sangat luas. Bisa dilihat dari gambarannya, ini terjadi di semua benua hampir terjadinya. Kemudian titik-titiknya ini banyak, persebarannya juga sangat luas. Lalu kita bandingkan dengan endemi. Di sini adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada satu golongan masyarakat. Nah, bisa dilihat perbedaannya, ini titik-titiknya tidak sebanyak di pandemi, namun tetap ada. Jadi endemi ini bukan menghilangkan penyakitnya tetap ada, namun persebarannya lebih kecil. Nah, lebih rinci lagi saya akan ajak Anda untuk mengenal perbedaan antara pandemi dan endemi secara perbandingan. Jika pandemi ini terjadi secara internasional dan di luar kendali, epidemi yang menyebar juga hampir di seluruh negara atau di benua-benua, kemudian penyakit ini baru atau tersering adalah zoonosis, penyakit akibat virus, dan sebagian besar masyarakat tidak mempunyai kekebalan terhadap virus tersebut. Bisa kita lihat apa bedanya dengan endemi di sini. Nah, ini kejadiannya kecil tetapi luar biasa. Kemudian secara konsisten ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu. Nah, penyebaran penyakit ini di tingkat penularannya dapat diprediksi. Kemudian virus tidak hilang sepenuhnya, tadi seperti yang sudah saya katakan, hanya saja sudah lebih terkendali. Lalu apa syarat Indonesia bisa keluar dari pandemi dan beralih menjadi endemi? Satgas COVID-19 menyebut ada 5 kriteria yang perlu didapati atau dimasuki oleh Indonesia, yaitu adalah prakondisi endemi. Yang pertama adalah kekebalan masyarakat sudah cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi dari pemberian vaksinasi bagi setiap warga, khususnya di Indonesia. Kemudian kita lihat yang kedua adalah kapasitas respon memadai. Yang dimaksud dari kapasitas respon memadai adalah rumah sakit ini tidak kewalahan menangani penyakit yang masuk dalam kategori endemi. Kemudian surveillance aktif, ini juga ada penyertaan genome sequence untuk mengecek apakah penyakit tersebut ini berkembang biak lagi atau tidak. Kemudian terjadi secara merata dan konsisten. Apa yang telah saya sebutkan ini terjadi secara merata dan konsisten hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, tingkat kasus rendah dan berbasis indikator PPKM. Tadi indikator PPKM adalah vaksinasi, kemudian juga BOR atau bisa kita lihat dari rumah sakit apakah kewalahan atau tidak. Nah, seperti data yang sudah kami tampilkan juga sebelumnya, kekebalan komunal ini menjadi salah satu syarat status pandemi bisa berubah menjadi endemi. Kekebalan komunal dapat dicapai dengan vaksinasi. Lalu bagaimana perkembangan vaksinasi di tanah air? Kita lihat dan saya sudah kumpulkan datanya di sini. Per data tanggal 2 Maret 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Vaksinasi dosis pertama di Indonesia sudah mencapai 91,70% atau dari target 100%-nya yaitu ini masih sekitar 190 juta orang yang sudah divaksin. Kemudian untuk dosis kedua ada di sekitar 69,39% atau 144 juta orang yang sudah menerima vaksin. Dan yang terakhir, vaksin booster
atau dosis ketiga ini sudah mencapai 4,91% atau memang masih kecil, sekitar 10 juta orang saja yang sudah menerima vaksin booster. Jika melihat dari jumlah orang yang divaksin, sebenarnya Indonesia terbilang sudah cukup unggul. Namun perlu digarisbawahi, capaian vaksinasi ini adalah gambaran secara luas. Karena dari data Kementerian Kesehatan, masih ada sejumlah wilayah yang capaian vaksinasinya ini sangat kecil bila dibandingkan kota-kota besar. Kita lihat di sini, ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kita bisa lihat dosis keduanya masih sekitar 359.000 dan di boosternya bahkan masih 25.000. Ini sangat kecil bila dibandingkan tentu dengan Jakarta yang sudah sampai puluhan juta. Kemudian untuk di Maluku Utara bisa kita lihat ada sekitar 749.000 dosis pertama, dosis kedua 414, dosis ketiga baru 12.000. Di Papua Barat ini lebih kecil lagi, dosis pertama baru 458, dosis kedua baru 312.000, dosis ketiganya baru 16.000. Di Papua sendiri dosis pertamanya masih 789.454. Untuk dosis kedua dan dosis ketiganya ini masih sangat minim, bahkan dosis ketiga ini masih kecil sekali, bahkan datanya tidak dimasukkan oleh kementerian. Kita lihat lagi kemudian Maluku dosis pertamanya ada 939.000, kemudian dosis keduanya ada sekitar 21.000. Kemudian ada Sulawesi Barat dan juga Gorontalo yang angkanya memang masih mirip-mirip dengan provinsi lain yang sudah saya sebutkan. Nah, meski angka vaksinasi belum mengembirakan, tetapi Indonesia masih optimis mampu hidup berdampingan dengan corona. Seperti yang diungkap oleh Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu, bisa kita lihat apa yang dikatakan oleh Budi Gunadi Sadikin di sini adalah setelah mendengarkan masukan daripada epidemiolog yang mengatakan bahwa COVID tidak akan hilang dalam waktu dekat, namun sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk bersiap hidup bersama COVID, menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin dan vaksinasi merupakan kunci dalam mengendalikan COVID ini. Ini yang sudah dikatakan oleh pemerintah. Nah, terakhir saya ajak Anda atau saya sajikan sejumlah pandemi yang melanda dunia namun sudah berubah menjadi endemi. Ada 6 penyakit di sini yang kami kumpulkan. Dari mana saja ini ternyata ada dari Black Death atau wabah pes. Ini masuk dalam kategori pandemi pada tahun 1346 atau pada abad ke-14. Penyebabnya adalah gigitan kutu yang terinfeksi. Jumlah orang yang meninggal kala itu ada sekitar 50 juta orang. Kemudian kita beralih ke flu Spanyol yang terjadi 1918, penyebarannya dari virus H1N1 berasal dari unggas dan dalam kurun waktu 2 tahun mengakibatkan lebih juga dari 50 juta orang meninggal dunia. Kita beralih ke penyakit lainnya yang sudah berubah juga jadi endemi, masih ditemukan, yaitu flu Asia. Di tahun 1957 pertama kali ditemukan, kasus pertama dilaporkan dari Singapura dan 1,1 juta orang meninggal dunia. Kemudian ada flu Hong Kong disebabkan oleh virus influenza dengan kode H3N2. Ini adalah pergeseran antigenetik dari flu Asia. Jadi memang masih bisa berkembang dari flu-flu yang sudah ada sebelumnya. Kemudian 1 juta orang meninggal dunia akibat penyakit ini. Dan kita lihat 2 yang terakhir adalah kolera. Berawal di India, penyebabnya adalah konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi dari bakteri Vibrio cholera. Kemudian ada HIV, AIDS, yaitu HIV dideteksi sebagai penyebab dari AIDS dan HIV ini menyebar pada orang-orang heteroseksual melalui transfusi darah. Kemudian lebih dari 70 juta orang ini telah tertular infeksi HIV dan lebih dari 35 juta orang meninggal dunia dan sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Perlu diingat, status endemi bukan berarti virus hilang sama sekali. Maka di tengah transisi pandemi menuju endemi, masyarakat tidak bisa abai karena hidup berdampingan dengan corona perlu kewaspadaan ekstra. Jika salah melangkah, bukan tak mungkin justru dapat merugikan Indonesia bahkan dunia. Untuk sementara saya kembalikan ke Reza. Baik, terima kasih Livia Ramadanti atas pemaparan Anda dalam segmen Fact Check. Dan pemirsa, Metro Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Sejumlah epidemiolog berbeda pendapat perihal transisi pandemi ke endemi COVID-19 untuk Indonesia. Kami akan bahas sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih di Metro Siang. Pemirsa, bagaimana evaluasi Indonesia 2 tahun bersama pandemi COVID-19? Dan benarkah Indonesia sudah siap menuju endemi COVID-19? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia, Mas Dalina Pane. Selamat siang, Ibu Mas Dalina. Selamat siang. Baik, Ibu Mas Dalina, dari pandangan Anda dan sejumlah epidemiolog, apa saja sebenarnya yang menjadi evaluasi dan masih perlu diperbaiki selama 2 tahun Indonesia dalam masa pandemi ini? Ya, jadi kita sudah mengalami pandemi ini selama 2 tahun. Cukup banyak dinamika yang terjadi, tetapi evaluasi kami adalah pertama tentang kualitas pengendalian. Jadi pengendalian itu harus disiplin mengikuti protokol yang sudah ditentukan. Itu menjadi hal penting. Jadi tidak bisa kita mengada-ada membuat berbagai kriteria-kriteria yang sebenarnya tidak ada rujukannya. Rujukan utama di dalam pengendalian pandemi itu di berbagai negara adalah interim WHO dengan segala perubahannya. Karena memang dinamika penyakit-penyakit baru atau new emerging disease memang sangat cepat sekali. Jadi berorientasi saja ke sana. Jadi tidak perlu membuat berbagai intervensi atau indikator yang tidak penting, yang kemudian tidak bisa diukur juga. Seperti misalnya kesembuhan, kasus aktif, itu bukan indikator di dalam pengendalian. Terus arti, itu juga bukan indikator di dalam pengendalian ya. Arti itu pernah jadi indikator utama, tapi hari ini tidak. Jadi kembali kepada indikator utamanya itu kasus, kemudian positivity rate, lalu hospitalisasi dan kematian. Itu 4 dasar utama. Bagaimana evaluasi kita? Apakah saat ini kita sudah terkendali? Belum, ya. Di beberapa negara yang saat ini sudah akan melepaskan diri dari Omikron, itu karena memang kasusnya sudah terkendali. Eropa, Amerika, itu memang kasusnya sudah turun signifikan. Apakah kita sudah turun? Belum. Jadi ini yang harus kita selesaikan dulu, baru kita kemudian berbicara bagaimana masyarakat hidup ke depannya. Tetapi saya sangat yakin masyarakat kita sudah 2 tahun hidup bersama COVID, mereka sudah mengerti tentang bagaimana harus dilakukan, apa yang harus mereka lakukan, dan saya kira itu mestinya tidak mempengaruhi kehidupan kehidupan kita sehari-hari, kecuali kalau ada varian-varian of concern kembali bersirkulasi. Baik, Ibu Mas Dalina, ini yang terbaru ini Kemenkes mendeteksi ada 252 varian Son of Omicron. Ini atau biasa disebut juga Omicron siluman. Ini apalagi nih Ibu Mas Dalina, dan dampaknya akan seperti apa ini? Itu sebenarnya bagian dari Omikron. Kita masih tetap menganggapnya menjadi Omikron ya. Jadi Omikron itu memang mutasinya sangat banyak sekali. Sama seperti Delta. Delta itu punya Delta Plus. Tapi apakah kemudian WHO menyatakan Delta Plus itu menjadi varian of concern tersendiri? Tidak. Dia masih tetap menjadi bagian dari Delta. Delta dan semua varian di bawahnya itu semua masih masuk di Delta dan semua masih tetap harus diwaspadai. Begitu juga dengan BA2 atau Son of Omicron mereka menyebutnya. Itu merupakan bagian dari Omicron yang juga kita harus waspadai. Semua varian dari Omicron ini itu merupakan bagian dari varian of concern Omicron. Semuanya harus kita waspadai. Baik, yang jelas Presiden Jokowi sudah memberikan arahan kepada Menteri Kesehatan untuk melakukan protokol kesehatan dari pandemi menuju ke endemi. Tapi menurut Anda sendiri, apakah dengan kondisi saat ini, apalagi dengan varian Omikron yang terus bermutasi, apakah sebenarnya Indonesia sudah siap menuju ke endemi, Ibu Mas Dalina? Kalau sudah di statement oleh WHO kita menjadi endemi, siap tidak siap semua negara pasti akan mengikutinya. Nah, jadi ini yang harus kita juga ikuti dinamisasinya. Sejauh ini WHO belum mengeluarkan statement bahwa kita akan menuju ke endemi. Walaupun perkiraan kami akhir Desember nanti saya kira sudah akan ada perubahan itu. Mengapa? Karena ini sudah 3 kurun waktu berturut-turut. Biasanya dia menjadi endemi jika sudah 3 kurun waktu berturut-turut. Kurun waktunya itu bisa minggu, bulan, atau tahun, atau malah dekade ya.
Tetapi kalau untuk mengeluarkan dari status pandemi itu 3 periode waktu berturut-turut. Kalau kita lihat flu Spanyol, kemudian juga di luar Black Death, karena tidak ada catatan terhadap itu. Flu Spanyol itu 2 tahun. Kemudian H1N1 PDM 09 yang di 2009 itu berlangsung selama 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun 3 bulan. Nah untuk corona kami yakin 3 periode waktu itu bisa mengeluarkan dunia dari kondisi pandemi. Ditambah lagi dengan sudah ada teknologi untuk mengendalikannya. Ada bantuan dari vaksin, walaupun vaksin bukanlah game changer. Ingat, vaksin bukanlah game changer. Ini yang harus kita ubah persepsinya. Banyak negara sudah tidak memberikan mandatori terhadap vaksin COVID. Cukup banyak negara tidak lagi mandatori. Dan kalau kita lihat seperti Omikron, Afrika yang memulai Omikron, peningkatan kasusnya karena Omikron, itu cakupan vaksinnya hanya 18%. Tapi mereka mampu mengendalikan Omikron ini dalam waktu 4 sampai dengan 6 minggu. Jadi dengan 18%, cuma 18% vaksin. Sementara kita punya 53, sebenarnya baru 53% dari total penduduk. Yang 69% itu adalah dari target 208. Jadi bukan 70% itu target ininya, tapi 100%. Tapi kalau dari seluruh jumlah penduduk, kita baru di 53%. Nah, ini memang PR kita. Tetapi apakah kemudian vaksin ini akan mengendalikan pandemi? Ya tidak juga. Jadi dia memberikan bantuan supaya mereka-mereka yang terinfeksi tidak menderita sakit berat ataupun kritis. Memang kalau dikatakan Omikron ini rendah kematiannya karena vaksin, bukan seperti itu. Jadi Omikron ini memang karakteristiknya meningkat dan menyebar dengan cepat, tetapi angka kematiannya rendah. Bukan cuma di Indonesia, di Afrika pun rendah dengan vaksin yang hanya 18%. Jadi memang karakteristik Omikronnya seperti itu. Tapi yang harus kita waspadai adalah jika penyakit-penyakit degeneratif kita atau komorbid kita tidak terkendali, kematiannya pasti akan naik. Kita tidak menyadari loh. Kita itu pernah di bulan Desember, November itu kematian kita hanya 1 digit, kurang dari 10 per hari. Tapi hari ini per minggu itu naiknya sistematis, 100, 200, sekarang sudah di 360-an. Apakah kita mau terus-menerus tidak mengendalikan sehingga akan kematian kita terus naik? Minggu depan tahu-tahu jadi 400. Tidak begitu cara mengendalikan. Jadi ini inkonsistensi yang paling konsisten itu adalah kita mengatakan bahwa kita terkendali, tetapi indikator-indikator yang kita tetapkan sendiri itu kemudian terus meningkat dengan sistematik. Berikutnya dengan PPKM yang kita tetapkan sendiri. Katanya kita terkendali, tetapi wilayah-wilayah kita terus meluas PPKM level yang lebih tingginya. Sekarang tidak ada lagi level 1, semua naik level 2. Yang level 3 ada 7 yang naik ke level 4 dari 4. Dan peningkatan PPKM menunjukkan kalau kita belum terkendali. Oke, masih belum bisa terkendali. Jadi nanti kita juga masih menunggu arahan dari WHO ya, Ibu Mas Dalina, terkait dengan pemindahan status dari pandemi ke endemi. Baik, terima kasih Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia, Mas Dalina Pane, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.